Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bertemu. Kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin di mana kita belajar dari Rasulullah bagaimana cara meyakinkan seseorang. Yaitu sebuah hadis orang pemuda yang meminta izin kepada beliau untuk melakukan suatu fahisyah, dosa, yaitu zina. Dan bagaimana Nabi SAW dalam kisah tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, berhasil meyakinkannya untuk meninggalkan keinginannya itu. Ya, Nabi berdialog dengan pemuda tersebut, remaja itu. Kemudian Nabi berhasil meyakinkannya sehingga dia berpaling, ya, dari keinginannya itu atau meninggalkan keinginannya itu. Kita sudah memetik beberapa pelajaran, ya, dari kisah tersebut, dan itu poin terakhir yang kita bahas, ya, beberapa faidah, ya, yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di antaranya adalah kita lanjutkan di sini poinnya, ya. Ada sudah 4 poin kita bahas. Kita lanjutkan poin yang ke-5, yaitu menghindari perdebatan yang sengit dan cacian, hinaan, apalagi makian yang menyebabkan munculnya rasa marah dan permusuhan. Sebaliknya, hendaknya kita fokus untuk memecahkan masalah. Ya, kadang-kadang perhatian kita teralihkan, ya, kepada hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan masalahnya. Kita mulai emosi, ya, kita mulai mengucapkan kata-kata yang nggak berfaedah, anfaedah, misalnya, kamu sudah disekolahkan kok seperti itu, kok seperti ini, ya, atau kata-kata sejenisnya, ya, yang seolah-olah kita justru mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita kepadanya, ya, apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Ya sudah, apa yang sudah kita lakukan kepadanya itu anggaplah amal soleh, ya, dulu. Kedepannya, ya, kita terus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anak kita. Bukan justru mengungkit-ungkit, itu bisa dikategorikan mannan juga. Ada seorang yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kita selaku orang tua mengungkit-ungkit kebaikan kepada anak? Enggak. Kalau tujuannya mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit kebaikan, nggak boleh. Itu tergolong mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, itu berlaku umum kepada siapapun. Kepada orang-orang di luar sana maupun kepada keluarga kita, hatta kepada istri kita, atau orang tua kita, atau anak kita. Ya, bukankah boleh menyebutkan kebaikan untuk tujuan pendidikan? Ya, tapi lihat konteksnya. Ya, konteksnya betul-betul pendidikan. Dan orang yang mendengar ungkitan kita itu mengerti bahwa ini adalah tujuannya untuk, ya, mendidiknya, untuk mengarahkannya, bukan untuk merendahkannya. Ya. Nah, jadi, ya, nggak di setiap momen kita boleh mengungkit-ungkit kebaikan kepada seseorang.
ya, atau kepada orang lain, ya, dengan alasan saya ingin memberikan pelajaran kepadanya, pelajaran atau hinaan. Ya, kadang-kadang itu beda tipis ya antara an-nasihah wa ta'yir, nasihat dengan mempermalukan, ya. Kadang-kadang juga beda tipis antara pelajaran dan hinaan. Ya, maka ya itu kembali kepada tujuan kita, apa nawaitunya, apa tujuannya, ya. Nah, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, ya kita lalu mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita. Itu juga tidak dibenarkan, ya. Itu tergolong manan juga, yang Allah tidak akan melihat pelakunya, tidak berbicara dengannya, dan tidak menyucikannya dari keburukan, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah Al-Mannan. Mannan itu orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, nah biasanya dalam dialog-dialog seperti ini, ya, orang tua yang nggak bisa menahan mengontrol emosinya itu jatuh dalam hal-hal seperti itu, ya. Mulailah muncul, ya, ungkitan-ungkitannya tentang kebaikan-kebaikannya, apa yang sudah dilakukannya kepada anaknya, ya. Nah, demikian. Jadi hindari perdebatan, karena perdebatan ini nggak perlu ya dilakukan di sini. Ya, kita nggak perlu berdebat dengan anak-anak kita. Ya, juga bukan levelnya juga ya kita orang tua berdebat dengan anak, ya. Ya, tukar pikiran, berdiskusi, berdialog, ya. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan, bukan perdebatan, ya. Nah, karena setan ya biasa menggunakan majelis-majelis debat untuk menggiring seseorang kepada kebatilan atau menjebak seseorang kepada kesalahan. Nah, itu perdebatan. Maka tidak usah berdebat. Nah, di sini Nabi tidak berdebat dengan pemuda itu dengan mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu zina itu haram?" Ya, lalu Nabi menyampaikan zina itu haram. Dalilnya ini. Ya, atau menghardiknya. Bukankah kamu tidak tahu bahwasanya zina itu adalah haram berdasarkan bukan hanya dalam Islam tapi dalam agama-agama yang lainnya? Bahwa tidak. Nabi tidak memberondongnya dengan hal semacam itu. Ya, walaupun ini kan perkara yang mendasar ya. Zina itu ya nggak ada mungkin muslim yang nggak tahu ya bahwa zina itu haram itu ya. Nggak ada yang nggak tahu. Ya, kemungkinan kecil lah ada orang yang nggak tahu ya. Dia muslim nggak tahu zina itu haram. Tapi di sini coba lihat bagaimana dialog Nabi dengan pemuda ini ya. Ini luar biasa. Nabi tidak mengajaknya debat gitu ya. Ya, tapi Nabi berusaha untuk membangkitkan rasanya ya, empatinya ya terhadap orang lain ya. Bisa merasakan akibat konsekuensi dari perbuatan. Kadang-kadang orang nggak mikir sampai ke situ. Ya, nah mungkin setelah dia tahu dia berpikir ulang untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi hindari perdebatan. Ya, sebisa mungkin lah ya, hindari perdebatan dengan anak. Karena berdebat dengan anak ini serba salah. Ya, kita kadang-kadang kebablasan juga, dan anak kadang-kadang responnya juga membahayakan. Ya, bisa saja dia menghardik kita, intihar itu mengangkat suara, dia lebih tinggi daripada suara kita. Sementara perdebatan itu kita yang buka. Seolah-olah kita menjerumuskannya kepada satu kondisi di mana dia harus melakukan suatu kesalahan. Seperti intihar ya. Nah, ayat yang berbunyi wala tanharhuma, ya janganlah kamu membentak keduanya orang tua, ya seorang anak dilarang membentak kedua orang tuanya. Membentak di sini para ulama menjelaskan yaitu mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara orang tuanya. Ya, nah ini terkadang orang tua itu yang menggiring anak kepada situasi seperti itu. Ya, misalnya dengan perdebatan gitu ya. Ya kita tahulah bagaimana orang berdebat ya. Ya, nggak mau kalah dan cenderung mempertahankan diri, dan potensi dia mengangkat suara lebih tinggi dari kita itu besar. Tapi kalau dialog,
yang dilakukan dengan penuh ketenangan, ya, ya apa namanya, kenyamanan, ya mungkin dia bisa lebih cooling down ya, lebih apa ya, lebih tenang gitu ya untuk berbicara, berdialog dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindari perdebatan. Ya bukan levelnya juga ya orang tua berdebat dengan anak begitu, untuk apa juga begitu ya. Toh kita kan orang yang lebih dulu menuntut ilmu, lebih berpengalaman, lebih lama hidupnya kan begitu ya. Nah, berdebat dengan bocah mungkin atau remaja yang baru anak, bisa dikatakan anak kemarin sore, ya itu ya bukan levelnya juga ya. Nah, demikian. Nah, wajar kalau anak-anak debat dengan orang tua cenderung yang melakukan hal-hal yang konyol. Ya seperti mematahkan perkataan orang tuanya tanpa alasan, tanpa argumentasi yang kuat ya. Nah, demikian. Nah, kita ini posisinya adalah mendidik, pendidik ya. Bukan lawan gitu ya, bukan rival bagi anak-anak kita sehingga kita harus ajak dia debat gitu, enggak. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kadang-kadang rasanya ingin mendebatnya ya. Karena kadang-kadang dia menyampaikan argumentasi-argumentasi yang receh misalnya, rasanya ingin mendebat anak-anak ini ya, remaja-remaja ini. Tapi ya kadang-kadang kita berpikir, ya itulah kadar ilmu mereka yang perlu diarahkan dan dibimbing lebih banyak lagi begitu ya. Bukan berdebat dengannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan lebih buruknya lah dari perdebatan itu, kalau nggak ada hasilnya, maka dia akan memegang teguh argumentasinya yang salah itu. Ya. Nah, ini lebih buruk lagi. Ya, maka kesalahan itu semakin melekat nempel pada dirinya gitu ya. Karena dia merasa argumentasinya lebih kuat daripada orang tuanya. Nah, ini yang dampak yang mungkin lebih berbahaya lagi ya dari perdebatan. Maka nggak ada baiknya memang perdebatan itu. Itu hanya dilakukan untuk ya billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik gitu ya, yang hasilnya juga terbaik ya. Nah, kalau debat tanpa hasil itu namanya debat kusir. Nah, ini yang tercela, yang dicela oleh Allah dan Rasulnya ya, dan para ulama bahkan menulis buku-buku tentang celaan jidal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang berikutnya yang ke-6, jangan terlalu ambisius. Maksudnya di sini adalah memaksakan pendapat. Ya, Allah menurunkan ayat yang berlaku umum sebenarnya ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajibanmu menyampaikan dan nah ya, hak kami adalah menghisab. Hisab itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak makhluk. Kewajiban makhluk adalah menyampaikan, memberikan nasihat, bimbingan, itu kewajiban kita. Ya, menghisab itu hak Allah. Ya, dikatakan hak Allah. Allah yang punya hak untuk menghisab. Maka Allah mengatakan innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya. Nah, atas kami, itu hak kami untuk menghisab manusia, bukan kita yang punya hak itu. Ya, maka Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Sampaikan dengan baik berdasarkan ilmu. Ya. Nah, maka jangan terlalu ambisius dalam arti kata yang negatif ya, ambisi yang negatif, yaitu memaksa. Seolah-olah kebenaran harus diterima dari lisan kita. Banyak orang tua seperti itu, dia nggak terima, anaknya menolak argumentasinya. Dan dia memaksakan dan kadang-kadang memberikan ancaman. Ya, ancaman. Nah, bahkan ya, manusia tidak Allah paksa untuk menerima Islam. Walaupun kita tahu ya, kebenaran Islam tidak bisa ditolak, tidak bisa disanggah, tidak bisa dibantah. Tapi Allah memberikan kepada manusia pilihan, mau beriman atau tidak. Ya, dan tiap-tiap pilihan tentunya ada konsekuensinya, ada resikonya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pendekatan yang harus kita lakukan terhadap
siapapun yang menjadi objek dakwah kita. Jangan memaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sampaikan saja. Kalau diterima, itu artinya Allah buka hatinya untuk menerima kebenaran. Kalau tidak menerima, artinya Allah menutup hatinya untuk menerima itu. Hanya saja kewajiban setiap orang yang menyampaikan kebenaran adalah ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, bimbinglah manusia kepada jalan Allah, kepada agama Allah dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Itu kewajiban kita ya sebagai pendidik, pembimbing, guru, ya juru dakwah atau yang semisalnya, yang mengajak manusia ya, tapi dengan cara yang benar. Ya, adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak manusia kepada agama Allah ya ala basirah, di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Ya, nah lakukan apa yang menjadi tuntunan ya di dalam menyampaikan kebenaran. Seperti Nabi yang menjadi contoh dan teladan kita di dalam hal menyampaikan kebenaran. Maka Allah memberikan satu peringatan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, maka ini yang harus dipahami dengan benar oleh para orang tua. Memang kita semua punya keinginan yang sama terhadap anak-anak kita. Tapi kadang-kadang ujian manusia itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada ujian yang mungkin ringan, mungkin kelasnya juga nggak tinggi ya. Ada ujian yang berat, mungkin ini ya untuk menapak ke level yang lebih tinggi. Ya, maka orang tua jangan mengeluh ketika diuji dengan ujian anak yang berat dan merasa orang lain lebih beruntung gitu ya, karena ujian anaknya nggak seberat saya misalnya. Dia berkata seperti itu. Ya, mungkin saja Allah ingin menaikkan level kita dengan ujian berat itu. Hanya saja kita perlu sabar, istiqomah dan terus konsisten di atas jalurnya. Ya, bimbing mereka, didik mereka, ajak mereka, lakukan ya yang bisa, yang boleh kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan, ya serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, setelah semua itu kita lakukan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ya. Bukan berarti juga kita gagal ya kalau misalnya ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Belum tentu ya, belum tentu gagal. Seperti tidak gagalnya Nabi Nuh mendidik anaknya, walaupun anaknya ya tidak mengikuti beliau ya. Ya ikut bersama orang-orang yang kafir yang tidak naik ke atas perahu beliau. Ya. Nah demikian. Ya, cuma ya tentunya kisah Nabi Nuh itu diabadikan dalam Al-Quran bukan untuk mempermalukan Nabi Nuh ya, atau untuk menunjukkan kekurangannya ataupun kegagalannya, enggak. Kisah Nabi Nuh dengan anaknya ini yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Hud, itu bukan untuk mempermalukan Nabi Nuh, untuk menjelaskan kegagalannya di dalam mendidik anak. Bukan, justru sebaliknya. Beliau adalah role modelnya ya bagi semua ayah dan orang tua. Ya, bagaimana cara bersabar mendidik dan mendakwahi anak atau siapapun ya, sampai last minute ya, sampai momen terakhir yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dilakukan. Itu luar biasa. Makanya Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Ya, bahwa kesuksesan itu bukan dilihat dari hasil juga. Ya kadang-kadang hasilnya ya enggak seperti yang diinginkan. Tapi ya karena hasilnya itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka di sini ya tidak ada celah bagi atas Nabi Nuh atas sesuatu yang bukan di tangannya ya. Tapi ya jelas di sini beliau telah melakukan ya apa yang seharusnya beliau lakukan, dan itulah kategori berhasil dan sukses. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka jangan terlalu terlihat memaksa begitu ya. Ya seolah-olah hidayah itu di tangan kita, bahwa kita yang menentukan dia dapat hidayah atau tidak.
dan kita marah dan kesal kalau ya itu tidak berlaku. Ya, maka banyak-banyaklah membaca kisah Nabi Nuh itu contoh bagi semua orang tua ya, bagaimana sabar ya, dan tetap menjaga adab dan etika dalam mendidik, berdakwah, masih berkata dengan lemah lembut kepada anaknya, begitu ya. Dalam kondisi seperti itu, ya itu yang perlu kita contoh ya dari kisah tersebut. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka jangan memaksakan pendapat dan perlu diingat bahwa ini merupakan persoalan hati dan hati seseorang tidak akan berubah tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Ya, supaya kita ya bisa lebih sabar itu menghadapi kenyataan ya. Nah, yang kadangkala tidak seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Taib. Dan pendapat, namanya pendapat manusia ya, pendapat kita, argumentasi kita juga bisa salah. Nah, kalau kita terlalu maksa, ternyata ya ini konyolnya ya, pendapat kita salah gitu ya. Sementara kita sudah memaksakan pendapat kita, ternyata pendapat kita salah begitu ya. Karena kan kita bukan ukuran kebenaran. Ya, boleh jadi pendapat kita salah. Apa kata Imam Malik? Semua perkataan pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Ya, kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu. Semua orang bisa diterima dan bisa ditolak perkataannya, kecuali illa sahibi hadal maqam, kecuali penghuni makam ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dapat wahyu, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Nabi itu berucap dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sementara kita tidak menerima wahyu. Oh Ustadz, saya ada dalilnya. Masalahnya bukan antum berdalil atau tidak berdalil. Bukan itu. Ya, semua orang mendasari pendapatnya biasanya dengan dalil. Hatta orang yang paling sesat sekalipun pakai dalil juga dia. Masalahnya bukan antum berdalil atau tidak berdalil. Masalahnya benar nggak pemahaman antum tentang dalil itu. Jangan-jangan salah. Ada kemungkinan, ada. Banyak orang-orang seperti itu. Ya pakai ayat hadis, ternyata dia salah paham gitu ya. Yang berujung ya, pendapatnya salah sebenarnya. Ya, nah pendapat yang lain benar, sementara dia ngotot memaksakan pendapat itu. Ya ini kan konyol, apalagi kepada anak begitu ya. Akan jatuhlah kepercayaan dalam pandangannya terhadap kita begitu. Ya, maka ya, biasakan berdiskusi, dan ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya, bagaimana diskusi seorang Nabi Ibrahim dengan anaknya yaitu Ismail untuk menjalankan sebuah perintah. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Perlunya kadang-kadang ya membuka dialog diskusi dengan anak. Ya, maka ini untuk mengajari anak juga ya, untuk tidak taklid ya. Bisa aja ya kita paksa dia, kita tekan, kita intimidasi. Pokoknya harus ikut pendapat ayah, pendapat ibu gitu ya. Nah, ya dia taklid aja lah. Satu ya kalau pendapat kita benar. Kalau salah, itu kan menggiringnya juga kepada kesalahan begitu ya. Yang kedua, ya secara tidak langsung kita mengajarinya budaya taklid gitu ya. Ya, anak ini akan malas untuk berpikir ya, karena dari kecil mungkin ya sudah diarahkan untuk bertaklid ya, untuk ikut aja begitu ya. Ya udah, itulah menjadi kebiasaannya nanti, yaitu bertaklid. Nah ini kan hal yang buruk ya, kita banyak lihat orang-orang yang tanpa sadar dia sudah menjadi mukallid gitu ya. Bahkan mukallid kelas kakap begitu ya. Ya, tanpa dia sadari begitu. Kenapa? Karena ya didikan yang dia dapatkan dari orang tuanya, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Orang tua yang nggak mau kalah, ya selalu merasa benar, ya tidak membuka peluang untuk dialog, ya dan cenderung memaksa. Nah akhirnya ya anaknya ya terdidik dengan hal semacam itu. Nah ini kan buruk ya. Nabi aja nggak seperti itu ya. Kalau Nabi mau melakukan hal semacam itu bisa aja gitu ya. Pada siapa saja. Misalnya kepada pemuda tadi, ini kita masih dalam konteks ya, kisah tersebut ya.
Ya Nabi bisa aja mengatakan, nah itu haram, kamu ngaur, ya jangan datang lagi ke sini ya, dengan permintaan seperti itu, ya bisa aja ya. Tapi Nabi kan nggak seperti itu ya. Nah Nabi aja nggak seperti itu, ya kita kadang-kadang actingnya itu lebih daripada Nabi kadang-kadang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah demikian. Jadi demikian. Ya, jangan memaksa. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ya arahkan manusia kepada kebaikan dan bantu dia dengan doa. Seperti Nabi tadi ya. Nabi membantunya dengan doa gitu ya. Nabi berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan lindungilah ya kehormatannya. Ya, nah demikian. Nabi membantunya dengan doa. Itu pelajaran yang bisa kita petik di sini ya. Nah, jadi tidak perlu maksa-maksa, bahkan kadang-kadang mengintimidasi, bahkan meneror, ya. Arahkan, bimbing, sampaikan nasihat dan doakan. Ya, berdoalah kepada Allah agar membantu kita dalam menolong ya saudara kita, anak kita atau siapapun ya dari kalangan kaum muslimin. Taib. Ya, berikutnya adalah gunakan ungkapan-ungkapan yang ketujuh ini ya. Gunakan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan, lembut, sederhana, dan mudah dipahami. Hindari ungkapan-ungkapan yang keras, ya, yang berbau teror ya dan intimidasi ya kepada lawan bicara kita. Nah, di sini coba lihat bagaimana Nabi membuat nyaman orang yang berkomunikasi, berdialog dengan beliau. Ya, orang itu tidak merasa tertekan, tidak merasa direndahkan. Ya, misalnya Nabi berkata, wah masa gitu aja kamu nggak tahu. Ya, atau mempermalukannya. Coba lihat ini orang. Ya, datang ke sini minta izin untuk berzina. Ya, malu dia. Ya. Nah, coba lihat ini pelajaran yang luar biasa kisah ini ya. Bagaimana Nabi itu menjaga juga ya marwah kehormatan orang yang beliau ajak dialog gitu ya. Jadi ada rasa malu di situ. Dan orang ini juga akhirnya malu juga ya. Pemuda ini juga akhirnya malu gitu kepada Nabi SAW tanpa merasa dipermalukan gitu ya. Ada orang yang jadi malu dia karena dipermalukan. Ini malunya luar biasa ini. Istilah orang sekarang di mana mukanya mau disembunyikan, kira-kira demikianlah. Tapi itu tidak terjadi di sini ya. Jadi pemuda ini merasa ya kehormatannya dijaga gitu ya oleh Nabi SAW. Ya kalau Nabi mengatakan, wah kamu masa begitu aja nggak tahu, ya itu kan mempermalukannya ya. Nah mungkin dia juga serius ya, dia punya masalah mungkin hingga dia minta izin untuk suatu hal yang konyol ini, ya mungkin ya. Maka coba lihat bagaimana Nabi memperlakukannya dengan baik ya. Dan ungkapan-ungkapan Nabi juga nggak ada yang bersifat intimidatif gitu ya, terhadapnya. Ya, misalnya ya kita tahu ya salah satu cara untuk menekan syahwat bagi para pemuda yang belum mampu menikah itu adalah berpuasa ya. Ya, puasa. Nah, ya eh, di sini Nabi melihat ya, mungkin masalahnya bukan hanya itu. Ya, maka ya bisa aja di sini Nabi mengatakan, wah kamu nggak pernah puasa ya, begitu ya. Makanya puasa yang banyak, gitu enggak juga ya. Itu terkesan pemuda ini ya malas ibadah begitu ya, atau nggak tahu itu solusinya kan begitu. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Jadi hindari kata-kata yang intimidatif, bahkan mengandung teror ya, kepada meneror orang yang kita ajak bicara gitu, sehingga dia merasa tersudut begitu ya, dipermalukan begitu ya, dibuat malu. Nah inilah ya salah satu akhlak Nabi di dalam berbicara, berdialog ya. Beliau tidak suka menyudutkan ya, mempermalukan ya lawan bicara beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian di sini kita beri catatan ya. Ingat, kita semua perlu pujian, pengakuan yang melapangkan dada.
ya manusia ya, ada faktor ya ya kita katakan humanity-nya ya, faktor manusianya. Nah, itu manusiawi ya. Siapapun ya butuh pengakuan, ya pujian ya. Nah, kita memerlukan penguatan-penguatan yang positif agar kita bisa melakukan pekerjaan kita, tugas kita, kewajiban kita. Kita juga merasa bahagia ya ketika mendengar kata-kata motivasi. Demikian juga anak remaja kita, kadang-kadang perlu dipuji. Dan pujian itu akan membuat dia merasa bahagia dan itu akan menguatkan potensinya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, dan salah satu ya kita katakan motivasi itu adalah doa. Ya, ketika kita tahu anak kita menghadapi masalah, ya berdoalah. Doa di sini ini kita kata poin terakhir yang kita bisa petik dari hadis ini adalah doa yang kita maksud di sini adalah doa yang dia ketahui. Bukan kita orang tua berdoa di tengah malam, sepertiga akhir malam. Ya doa juga kita di situ ya. Atau di momen-momen terkabulnya doa, kita doakan anak-anak kita, ya itu perlu. Itu salah satu yang perlu kita lakukan dan mungkin kita lakukan ya. Kita mendoakan anak-anak kita sehabis sholat, tapi kan dia nggak tahu. Ya kita berdoa. Itu salah satu jenis mendoakan anak ya. Dan itu mungkin sering kita lakukan. Kita berdoa di belakang anak begitu. Anak nggak tahu kita mendoakan mereka. Dan anak nggak cukup perkataan kita, nak, ayah atau ibu kami sudah mendoakanmu. Enggak. Nah ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ya, kisah ini ya. Nabi itu berdoa ya di depannya. Nah ini perkara yang mungkin kadang-kadang nggak kita lakukan ya. Ya, atau ya karena kondisi hati yang masih nggak stabil ya, kita nggak kuat untuk berdoa di depannya begitu ya. Nah ini yang salah satu contoh ya yang kita angkat dari kisah ini ya, dari riwayat tadi ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi meletakkan tangan beliau di dada pemuda tersebut, lalu mendoakannya. Dan dia dengar itu, pemuda itu dengar itu ya. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kehormatannya. Artinya apa? Kadang-kadang anak itu perlu tahu juga apa sih doa kita. Ya, apa doa kita. Ya, maka orang tua kadang-kadang perlu menjaharkan ya di sini. Menjaharkan doanya kepada anak. Ya doa kan yang baik-baik lah di sini ya. Ini kadang-kadang kebalikan itu. Kalau doa yang buruk-buruk dijaharkan gitu ya. Kalau doa yang baik-baik disirkan gitu ya. Kalau doa yang buruk-buruk dijaharkan, wah kamu gini gitu ya. Itu ngomel namanya. Ya mengandung doa-doa keburukan. Tapi kalau doa-doa kebaikan kita nggak pernah menjaharkannya. Apa karena malu? Atau takut riya? Enggak. Nabi melakukannya. Dan Nabi adalah teladan kita. Kadang-kadang kita perlu mendoakan anak itu di depannya. Kalau perlu ada kontak fisik begitu ya, yang menenangkannya. Seperti Nabi memegang ataupun meletakkan tangan beliau di dada pemuda tersebut. Ya, nah ini kan secara psikologis itu mempengaruhi ya orang tersebut ya. Kita berdoa dan melakukan kontak fisik dengannya. Kontak fisik yang membuat tenang hatinya begitu ya. Ya itu pengaruhnya, impact-nya luar biasa itu. Ya, apalagi ketika anak kita itu dengar doa kita gitu ya. Buat doa yang Nabi doanya ya to the point ya. Bukan doa-doa umum begitu ya. Lalu kita pegang kepala anak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak juga ya. Itu kan doa umum gitu ya. Doa khusus untuknya begitu ya. Mendoakannya begitu ya. Doa yang memang tertuju khusus untuknya. Bukan doa-doa yang umum gitu. Ya. Nah, demikian. Ini faedah terakhir ya di sini ya. Catatan terakhir di sini yang ke-8 ya. Bahwa kita semua ya perlu itu. Ya satu hal yang menenangkan hati ya, memberikan motivasi. Ya salah satunya dengan doa ya. Doa yang
ya bukan sembarang doa ini ya, bukan asal doa, enggak. Ya kita kan ya kalau dia, kamu berdoakah kamu untuk anak-anak kamu? Iya, saya mendoakannya waktu saya umroh, saya mendoakannya di tengah malam, saya mendoakannya habis sholat. Iya betul, itu nggak salah dan itu perlu dilakukan. Tapi ada satu cara doa ini ya, yang dilakukan Nabi dalam konteks pendidikan, yaitu mendoakan mereka, anak-anak tersebut secara jahar, di depan mereka. Seperti Nabi pernah satu ketika ya, Hasan dan Hussein itu ya namanya anak kecil yang mengganggu Nabi waktu sholat, dia naik ke punggung Nabi ya, ketika sujud ya. Selesai sholat, Nabi menggendong keduanya dan berdoa, ya Allah, aku menyintai keduanya, maka cintailah keduanya. Itu di depan Hasan dan Hussein. Ya, di depan mereka, dan mereka mendengar. Nah, inilah bentuk doa yang perlu dijaharkan ya, dalam konteks pendidikan, menunjukkan kasih sayang ya. Dan itu berpengaruh besar terhadap hati seseorang ketika ya mereka mendengar langsung doa kita untuk mereka. Apalagi doa itu doa-doa kebaikan yang penuh dengan harapan ya. Itu akan menenangkan dan memotivasinya ya untuk ya menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Bab ya apa namanya ya, keterampilan meyakinkan anak-anak remaja ya. Nah, berikutnya kita akan sampai pada bab kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ya. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita bicarakan ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masih dalam pembahasan kiat meyakinkan remaja, dan tadi dibahas juga jangan sampai kita berdebat dengan anak remaja kita. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustadz dari Umunia yang berada di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya berumur 13 tahun dan saya tahu dia mengambil uang saya. Bagaimana caranya Ustadz supaya anak saya jujur kalau dia telah mengambil uang tersebut? Jazakallah khair. Iya. 13 tahun itu masuk pasca balik ya. Usia sudah balik, itu awal remaja ya. Ya, kalau kita lihat dari pembagian usia remaja, ini masuk awal remaja, masuk masa-masa yang ya kita katakan perubahan yang cepat ya, perubahan yang revolusioner pada seorang anak manusia. Ya, dia beralih dari kanak-kanak bocah kepada remaja. Ini makhluk aneh sebenarnya. Kenapa? Karena secara fisik gede gitu ya. Tapi sebenarnya otaknya ya mungkin ada orang yang terlambat ya transisinya itu. Ke bocah kepada remaja itu agak telat begitu ya. Agak lama, itu beda-beda ya. Sebagian anak ada yang cepat matangnya, ada sebagian anak yang masih kekanak-kanakan di usia seperti itu kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya sisi-sisi bocahnya itu masih kental gitu ya. Ya seperti bocah yang mengambil sesuatu ya dia kira itu hak dia kan gitu ya. Dia nggak ngerti itu bukan haknya. Ya. Nah, 13 tahun itu di awal-awal remaja gitu ya. Ya mungkin nggak bisa disamakan kalau 23 tahun ngambil uang kita gitu ya. Nah, mungkin bisa kita telusuri lebih jauh kenapa dia ngambil kan begitu ya, tanpa izin dan lain sebagainya. Nah, ini 13 tahun, kadang-kadang sisi bocahnya itu masih dominan. Ya, kita yang lebih mengenali anak-anak kita, bagaimana percepatan remajanya, ya, usia remajanya. Ya. Setiap anak berbeda-beda. Kalau di situ masih ada sisi-sisi bocah yang dominan ya ini perlu ya kita
satu sisi harus kita maklumi ini ya, anak ini. Yang kedua adalah bagaimana ya memberikan kesadaran kepadanya bahwa dia bukan bocah lagi. Yang kalau melakukan sesuatu itu ya tanpa ada rasa bersalah, kan begitu ya. Nah, ya yang perlu diperhatikan oleh para orang tua di sini adalah bukan pengakuan dia mencuri, bukan. Ya, mungkin dia tahu juga dia mencuri gitu ya. Nah, dan nggak perlu permakulannya kamu ya anak suka mencuri atau menasbihkan sifat pencuri padanya, itu nggak perlu juga kan begitu ya. Tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam dirinya ya bahwa ya itu adalah suatu kesalahan, bukan lagi perkara yang bisa dimaklumi. Nah, ini perlu kedewasaan berpikir. Nah, itulah makanya ya kita katakan orang tua itu harus mengawal ya perkembangan anaknya, apalagi masa-masa transisi seperti ini ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan kepadanya ya, bukan hanya sekedar sanksi dan hukuman. Ya, nah demikian ya. Ya memang ya hadis mengatakan ya pukullah anak di usia 10 tahun ke atas ya kalau melakukan satu pelanggaran, misalnya tidak sholat dan ya 10 tahun itu batasnya ya. Di bawah itu sebenarnya ya nggak perlu dihukum kalau dia melakukan kesalahan. 10 tahun ke atas baru ada izin ya dari syariat untuk memberikan sanksi, hukuman, ataupun sejenisnya. Takzir ya. Tapi 10 tahun itu normalnya ya. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, anak ini telat berkembangnya, itu maksudnya di sini. Sehingga sisi-sisi bocahnya itu masih kental itu. Dan itu PR orang tua itu. Bagaimana anak ini mulus menjalani masa transisinya. Sehingga dia ngerti, sekarang dia bukan bocah lagi. Dia sekarang sudah remaja. Yang ada konsekuensi dari perbuatannya, gitu ya. Nah, ya demikian. Jangan hindari ya mempermalukannya, ya, atau bahkan menyebar aibnya dengan wah kamu mencuri, kamu pencuri. Nah itu yang ya juga nggak perlu seperti itu ya. Nah, dan ya tentunya ya kita harus banyak ya berdialog dengannya untuk menjelaskan, memahamkannya bahwa ini adalah suatu hal yang salah. Ya, kamu berbeda dengan bocah. Bocah ya mungkin bisa dimaklumi. Kamu sudah remaja, mungkin sudah harus siap menjalani konsekuensi hukum atas perbuatan dan kesalahan. Dan itu kan nggak mudah itu. Ya, kita masa kanak-kanak nggak mikir gitu ya, apa yang kita lakukan nggak ada konsekuensinya. Nah tiba-tiba kita sampai kepada suatu kondisi atau usia atau situasi di mana kita menghadapi konsekuensi atas semua perbuatan yang kita lakukan. Nah itu perlu ya dibimbing gitu ya, dikasih paham ya, dikasih pemahaman ya, dikasih pengertian ya, sehingga dia sadar ya bahwa dia bukan bocah lagi. Karena banyak remaja yang merasa dia bocah gitu ya. Bocah terus gitu, karena orang tuanya juga memperlakukannya seperti bocah kan begitu ya. Nah, makanya kita sering menyampaikan ketika anak itu sudah masuk usia remaja, kita bukan temannya lagi. Kita adalah orang tua. Ya, maka orang tua harus betul-betul murni jadi orang tua ketika anak itu masuk usia remaja. Ya, nah demikian. Jangan ya dipandang seperti bocah lagi. Nanti dia nggak ngerti bahwa dia punya konsekuensi atas segala perbuatannya. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan 10 tahun ke atas itu sudah mulai diberi pengertian. Hukuman, kalau nggak sholat, kata Nabi dipukul. Salah satu bentuk sanksi ya, walaupun nggak harus dipukul. Bisa saja sanksi yang lain, tapi sanksi itu baru diizinkan ya di usia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Iya, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban Ustadz. Yang kedua, Ustadz, ada pertanyaan dari Santi yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, apabila remaja akhwat terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, apakah ini bisa menjadi suatu hal yang negatif ketika dia berumah tangga nanti, yaitu kekhawatiran berani untuk berpendapat kepada suaminya, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apakah sebaiknya
mendoakan secara jahar boleh dilakukan via chat karena anak di luar kota, Ustaz. Barakallahu fik. Iya. Iya, berani menyampaikan pendapat itu positif. Yang perlu, ya saya katakan yang perlu kita katakan diberikan di sini adalah adab menyampaikan pendapat, gitu. Adab menyampaikan pendapat, akhlak di dalam berdialog. Itu yang perlu ditambahkan di situ. Orang punya keberanian. Kita lihat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berani menyampaikan pendapat di depan Nabi, bukankah demikian? Banyak ya kisah-kisahnya. Aisyah berani dan Nabi enggak mematikan hal itu begitu dengan diam kamu enggak. Pokoknya enggak juga ya, enggak. Nabi membiarkan, tapi Nabi mengarahkan bagaimana berdialog, memberikan contoh bagaimana berdialog yang baik dengan Aisyah. Dan terbukti Aisyah adalah salah seorang sahabiah yang paling banyak hadisnya, riwayatnya kan begitu ya, yang bisa menjadi guru bagi para sahabat yang lainnya setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat. Ya, karena Aisyah punya bakat itu. Aisyah punya kemampuan itu. Nah, itu Aisyah radhiyallahu anha dan banyak juga ya kita katakan ummahatul mukminin yang lainnya seperti Ummu Salamah yang berani menyampaikan pendapat di depan Nabi. Ya contohnya ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk bertahalul pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, nggak ada yang mau mengerjakan perintah Nabi. Nabi pun kesal masuk ke tenda. Di situ bertemu Ummu Salamah. Ummu Salamah berani menyampaikan pendapat dan berkata, "Wahai Nabi, maukah mereka melakukannya?" Ya, maksudnya bukan Ummu Salamah merendahkan Nabi, wah kamu nggak tahu caranya, aku tahu caranya, bukan begitu ya. Tapi keberanian Ummu Salamah menyampaikan pendapat di depan Nabi begitu. Jadi nggak benar ya. Oh jangan kadang-kadang banyak suami itu modus gitu ya. Oh istri jangan terlalu pintar, nanti bahaya. Bahaya di mana begitu ya. Nah ini kan nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Atau wanita jangan pintar menyampaikan pendapat, nanti dia berani. Ini nggak benar pikiran seperti itu menyesatkan itu, salah itu, nggak benar sama sekali. Dan itu sebenarnya menunjukkan kelemahan si suami gitu ya, atau ketidakmampuannya. Ya itu sisi positif yang harus didukung supaya lebih tajam lagi atau lebih bermanfaat lagi, yaitu di sini yang perlu kan adab begitu ya. Ya, maka diajarkanlah, dibimbinglah dia untuk menyampaikan pendapat dengan adab yang baik itu. Itu kan luar biasa itu. Boleh jadi yang disampaikannya itu benar itu ya. Dia menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau dia diam saja, mungkin kebenaran yang ada padanya itu menjadi sia-sia begitu ya. Mubazir gitu ya. Dia diam aja begitu padahal solusinya dia tahu misalnya. Tapi karena diintimidasi dengan kata-kata, wanita itu jangan ngomong di depan suami, diam saja, manut saja, ya udah dia diam aja lah. Ya, nah itu kan buruk jadinya. Kita rugi juga. Kita harusnya tahu hal yang benar jadi nggak tahu gitu ya. Nah, kan kita ini para suami juga bukan segalanya, tahu segalanya kan enggak. Makanya kita perlu wanita perlu pria, pria perlu wanita. Ya saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi nggak benar satu pemahaman ya wanita itu harus manut aja, diam aja, jangan ngomong di depan suami. Nggak begitu juga. Kita lihat Nabi nggak seperti itu, ya. Nah demikian. Karena takut nanti istrinya kurang ajar ya, itu kan masalah adab ya. Maka luruskan adabnya kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Ya bukan karena ini pohon mangga ngotori, kalau dibiarkan nanti daunnya mengotori halaman, tebang saja ya nggak makan mangga kita. Ya kalau seperti itu cara berpikirnya, maka kita nggak akan makan mangga, kita nggak bisa mencicipi manisnya mangga. Kalau kita takut ini, ya daunnya mengotori halaman kita ini, ya. Nah demikian. Ya bersihkanlah hal-hal yang kurang itu. Ya bersihkan daunnya dirapikan kan itu ya, atau bersihkan daun yang berguguran, dia cicipi mangganya.
Ya begitu cara berpikirnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.